Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 10. Di sini sebuah balok dengan massa 0,1 kg menekan sebuah pegas dengan konstanta pegasnya itu 20 Newton per meter pangkat 2 sejauh 10 cm. Jadi di sini tuh ada suatu balok, ya kan? Suatu balok ini dia itu kita tekan ke pegas. Kita tekan ke pegas dengan konstanta pegasnya itu 20 Newton per meter pangkat 2. Kemudian dia tuh tertekan sejauh 10 cm ya. Jadi pegasnya nanti si baloknya nanti segini lah, ada di sekitar ini. Oke, kayak gitu. Jadi dia tuh nanti termampatkan di sininya. Ya kan? Nah, kemudian di sini ketika dilepas, balok tersebut menempuh lintasan kasar BC. Jadi kan kalau kita lepas ya, dari tekanan ditekan ini kemudian kita lepas, maka si baloknya ini kan akan terpental kan, sehingga dia bergerak ke sini. Dia akan melalui lintasan BC ini. Oke, lalu menuruni bidang lengkung hingga lepas landas di titik E. Nah, setelah dia itu melewati lintasan BC, dia kan akan melalui lintasan D ini. Kemudian dia akan melalui lintasan E. Nah, di lintasan E ini dia itu akan lepas landas. Nah, sehingga nanti di sini pertanyaannya kecepatan balok saat lepas landas. Kecepatan balok di titik E berarti kan. Kemudian B-nya itu besar theta ketika balok lepas landas. Besar theta ini tuh berapa gitu. Nah, di sini coba kita tulis dulu apa aja yang diketahui dari soal ini. Jadi yang pertama itu ada massa ya kan. Jadi massanya itu sama dengan 0,1 kg. Nah, yang kedua itu dia ada konstanta pegas ya. Konstanta pegasnya itu sama dengan 20 Newton per meter pangkat 2. Kemudian X-nya dia itu 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. Kemudian di sini itu ada koefisien gaya geseknya yaitu 0,3. Kemudian nggak ada lagi ya yang diketahui. Sekarang yang ditanya. Yang ditanya itu kecepatan balok saat lepas landas. Nah, lepas landasnya itu kan di titik E. Berarti yang A ini kecepatan di titik E kayak gitu. Yang B itu theta ketika dia itu lepas landas. Berarti theta ini itu berapa? Gitu. Nah, di sini untuk pengerjaannya sendiri, di sini kita akan coba menggunakan hukum kekekalan energi dan juga gaya ya. Nah, jadi di sini coba kita lihat dulu ya, kita coba jawab di sini. Kita jawab. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalau ide dari saya adalah kita coba membagi dia itu menjadi dua sistem. Jadi saya membaginya itu ini tuh sebagai sistem awalnya. Lalu di sini di titik E ini itu sebagai sistem akhirnya. Jadi di sini tuh awal, di sini tuh akhir. Kayak gitu. Nah, di sini kita akan coba menggunakan hukum kekekalan energi. Jadi hukum kekekalan energi itu kan energi awal ya. Energi mekanik awal itu akan sama dengan energi mekanik akhir, ya kan? Nah, sebenarnya di sini tuh energinya itu nggak kekal, teman-teman. Kenapa? Karena dia di sini tuh ada gesekan, ya kan? Karena ada gesekan ini, energinya tuh sebenarnya nggak kekal. Cuman nggak apa-apa, kita akan coba menggunakan template yang ini, template persamaan energi mekanik untuk mengerjakan ini. Walaupun sebenarnya energinya tuh nggak kekal gitu, tapi nggak apa-apa, kita coba untuk menggunakan template ini. Nah, di sini kita coba melihat ya. Jadi energi mekanik itu kan energi potensial ditambah dengan energi kinetik ya. Sama dengan sini energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, ini di sini tuh untuk yang awal dan di sini energi potensial dan energi kinetik yang akhir. Nah, coba kita cek ya di titik awal di sini. Nah, di titik ini itu kita coba perhatikan ya. Apakah dia punya ketinggian? Si balok ini apakah punya ketinggian? Tidak ya. Berarti energi potensialnya itu sama dengan 0. Oke. Kemudian energi kinetiknya gimana? Energi kinetik. Nah, jadi ketika si ditekan ya, si baloknya ditekan di sini, si baloknya itu kan diam ya. Waktu dia ditekan itu kan diam. Nah, karena dia itu diam, berarti kan nggak punya kecepatan. Sehingga energi kinetiknya 0 gitu. Ya kan? Nah, tapi dia punya energi potensial pegas. Jadi dia punya energi potensial pegas. Jadi ketika dia itu ditekan ya kan,
ketika dia tuh ditekan sejauh 10 cm ini, nah si baloknya ini dia tuh punya energi ya. Jadi si pegasnya itu menyimpan energi gitu. Jadi dia di sini tuh punya energi pegas yang besarnya setengah kx pangkat 2 kayak gitu. Nah, kemudian di sini ketika baloknya itu ada di lintasan kasar ini, ya kan, ada di lintasan kasar ini, dia kan bergerak ke sana ya kan, bergerak ke sana si baloknya. Nah, di sini tuh kita punya gaya berat ya kan, yang besarnya itu mg atau juga ada yang menyebutnya tuh sebagai W gitu. Nah, kemudian di sini tuh ada gaya normal kan, ya kan. Nah, dari sini itu kita bisa mendapatkan informasi bahwa gaya normal itu sama dengan M dikali dengan G. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang sebelah sini tuh udah selesai ya, teman-teman. Jadi dia tuh di sini tuh ada usaha gaya gesek. Usaha gaya gesek itu Fs dikali dengan N. Dikali dengan S-nya, jaraknya, panjang lintasannya dari si B ke C ya. Nah, ini panjang lintasannya saya asumsikan dia itu sebagai S, panjang lintasannya. Nah, sehingga di sini W itu sama dengan ini salah ya. Harusnya gini ya, Fs dikali S gitu. Jadi gaya usaha itu gaya gesek dikali dengan perpindahannya. Gaya gesek itu apa? Mu K dikali dengan N, ya kan? Dikali dengan S-nya di sini. Berarti usaha gaya gesek itu sama dengan mu K dikali dengan N. N-nya itu yang ini, mg. Jadi di sini mg dikali dengan S. Ya gitu. Nah, sehingga energi yang ada di awal ini dia tuh cuman punya energi potensial dan dia punya usaha gaya gesek. Jadi di sini tuh punya energi potensial gas setengah kx pangkat 2, kemudian usaha gaya gesek. Nah, usaha gaya gesek itu bernilai negatif. Yang besarnya adalah di sini tuh mu K dikali mg dikali dengan S. Kayak gitu. Nah, kemudian sama dengan yang di akhir. Nah, kita lihat di titik E ini. Jadi kalau di titik E ini coba saya buatkan baloknya ya di sini. Coba saya buat balok di sini. Saya anggap di sini tuh ada baloknya lah. Oke, kayak gini. Nah, di sini tuh ada balok. Nah, karena kita menganggap bahwa di sini tuh nggak ada ketinggian ya kan, nggak ada ketinggian sama sekali kan. Di sini tuh titiknya tuh 0,0-nya lah, ya kan. Di sini tuh nggak ada ketinggian, datar gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dia itu kan si baloknya itu kan turun ya kan, turun sejauh ini ya. Kalau kita coba buat tarik garis putus-putus di sini, kita buat garis putus-putus ke sini. Nah, si baloknya itu kan turun sejauh ini kan, sejauh di sini tuh H lah kita anggapnya, turun sejauh H. Nah, artinya karena dia turun sejauh H, pasti di titik E ini dia tuh punya energi potensial. Jadi di sini untuk di titik akhir yang tadi, yang E ini, dia punya energi potensial. Jadi di sini saya tulis dia tuh energi potensialnya tuh ada. Ini ada. Dia ada energi potensial. Kemudian di sini tuh dia kan lepas ya kan, lepas. Nah, lepas juga di sini tuh pasti dia punya energi kinetik. Jadi energi kinetiknya ada. Terus ada apa lagi nih di sini? Nggak ada lagi ya, nggak ada energi pegas karena di E ini nggak ada pegasnya. Jadi di titik E itu ada energi potensial dan ada energi kinetik. Nah, energi potensial itu apa? M G dikali H. Kemudian energi kinetiknya itu setengah M V E pangkat 2. Nah, di sini kenapa E? Karena di titik ini kan kecepatan di titik E ya. Kecepatan di titik E inilah yang kita tanya di sini. Ya kan? Nah, kemudian permasalahannya adalah di sini tuh hanya berapa nih? Dia tuh turun sejauh H, tapi hanya itu berapa? Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, teman-teman perhatikan untuk di sini tuh kan, kalau teman-teman perhatikan, teman-teman kan udah belajar ya terkait dengan di sini kalau saya punya misalkan di sini R ya, kemudian di sini tuh membentuk sudut di sini. Berarti kan panjang dari lintasan yang ininya, yang di sumbu X-nya, ini tuh kan R, ya kan, dikali dengan cos theta, karena dia di sebelah sudut gitu. Nah, berarti teman-teman bisa perhatikan bahwa jarak dari sini sampai bawah sini ya, ini tuh jaraknya adalah R cos theta. Setuju nggak? Ya kan, cuman ini dia tuh diputer ya, diputer kayak gini, jadi kayak gini.
kayak gini. Jadi dari sini ke sininya itu kan R ya kan? Ya kan, R. Nah, berarti di sini tuh apa? R cos theta gitu. Cuman dibalik aja. Jadi di sini tuh jarak dari sini sampai sini tuh adalah R cos theta. Oke, nah ini coba saya hapus. Nah, setelah itu, kalau teman-teman perhatikan, jarak dari sini ya, jarak dari sini sampai bawah sini itu apa? Itu adalah R ya kan? Ya kan? Jadi kalau ini tuh saya coba taruh di sini, jadi jarak dari atas ini, D ini sampai dasar ini itu kan R. Nah, ini tuh R. Nah, terus jarak dari sini sampai sini itu R cos. Nah, jadi jarak dari sini ke sini itu R cos. Nah, yang kita pengen cari itu kan yang ini ya kan, si H-nya itu yang ini. Jadi di sini tuh H-nya kan. H-nya tuh di sini. Nah, H-nya itu berapa? Nah, H-nya itu bisa kita cari dari kayak gini. Jarak dari panjangnya ini ya kan, R dikurang jarak dari sini sampai bawah sini, yaitu R cos theta. Gitu. Atau gampangnya gini deh, gampangnya kayak gini. Nah, teman-teman punya panjang kayak gini ya. Panjangnya itu 10 meter gitu. Nah, terus jarak dari sini sampai sini itu 8 meter. Berarti panjang dari sini tuh berapa? Panjang dari sini tuh adalah 10 dikurang 8 gitu ya. Gampangnya gitu. Jadi kita punya ketinggiannya itu ini. Oke, nah sekarang kita udah mendapatkan H-nya. Nah, H-nya ini akan kita masukkan ke dalam persamaan yang ini ya. Jadi di sini itu coba saya tulis ulang lagi untuk di bagian awalnya, yaitu setengah kx pangkat 2 kurang dengan mu k mg dikali s gitu. Langkah berikutnya di sini itu sama dengan ya, sama dengan. Nah, di sini coba kita lihat ya, di sini tuh M dikali G dikali H. Nah, H-nya ini itu coba saya ubah jadi ini. Jadi R ini coba saya hapus H-nya, jadi saya ganti dengan ini ya. Jadi saya substitusikan. Berarti di sini tuh R dikurang dengan R cos theta ditambah dengan setengah M VE pangkat 2. Nah, langkah berikutnya di sini saya kali masuk ya MG-nya. Jadi di sini tuh MGR ya kan. Kemudian dikurang dengan kita kali masuk ke sini menjadi MGR cos theta. Habis itu ditambah dengan setengah M VE pangkat 2. Kayak gitu. Sekarang ini kita coba masukkan ya. Jadi di sini saya tulis ulang lagi, setengah kx pangkat 2 dikurang dengan mu k mgs. Nah, kita sudah selesai lah untuk meninjau energi yang bekerja gitu. Nah, ini coba saya hapus aja yang bagian ini ya. Jadi kalau teman-teman pengen screenshot, silahkan screenshot dulu. Dan di sini pengen saya hapus. Oke, nah ini saya hapus ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat ya gaya apa saja yang bekerja di titik E. Oke, coba ini saya hapus dulu. Nah, oke. Nah, di titik E ini ya, kalau teman-teman perhatikan, kalau ini saya buat kayak gini ya, saya buat gambar kayak gini. Oke, dia melengkung gini kan. Nah, dia di sini, nah, baloknya tuh anggaplah di sini ya, di sini. Dan kemudian di sini tuh kayak gini kan. Di sini tuh tetanya lah. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di titik E ini, si bendanya ini kan punya massa ya kan. Nah, karena bendanya ini punya massa, pasti dia punya gaya berat ya kan. Punya gaya berat yang arahnya ke bawah. Ya kan, gaya berat yang arahnya ke bawah. Yaitu W, atau kita sulit tulisnya MG lah. Gaya beratnya kayak gitu. Nah, kemudian di sini tuh harus kita uraikan lah. Kita pengen menggunakan bidangnya itu kayak gini. Jadi ini X, ini Y-nya gitu. Jadi di sini tuh kita pengen meninjaunya kayak gitu. Berarti ini kita uraikan ya di sini. Kayak gitu. Nah, di sini berarti ada penguraiannya juga nih. Kayak gitu. Nah, kemudian karena dia bersentuhan nih dengan si lintasannya ini, pasti dia memiliki gaya kontak atau disebutnya gaya normal ya. Kayak gitu. Nah, habis itu di sini kalau teman-teman yang udah belajar ya, udah paham tentang teta-tetaan tadi. Kalau di sini teta, otomatis tetanya itu di sini ya.
ya kan? Nah, berarti di sini tuh kalau kita uraikan berarti di sini tuh MG cos theta. Karena dia di samping sudut. Nah, berarti yang di sini tuh MG sin theta. Kayak gitu. Nah, kemudian dia itu punya gaya sentripetal ya kan. Jadi karena dia itu membentuk lintasan melingkar kayak gini, berarti dia tuh punya gaya sentripetal. Oke, sekarang udah selesai kita menggambarkan gayanya. Nah, berikutnya kita coba cek gayanya. Kita cek gaya apa saja yang bekerja di arah sumbu Y ya. Di arah sumbu Y. Nah, di arah sumbu Y ini kan dia itu gaya yang bekerja itu kan gaya sentripetal ya kan. Berarti di sini M dikali gaya sentripetal. Karena gaya sentripetal itu yang membuat si benda ini tuh kayak bergerak melingkar di lintasan ini. Nah, selanjutnya di sini yang berarah ke pusat ini itu kita anggap positif ya. Yang mengarah ke pusat. Karena di gaya sentripetal itu yang mengarah ke pusat ini itu dia positif. Berarti di sini tuh yang berarah ke bawah itu positif. Berarti MG cos theta gitu kan. Kemudian yang berarah ke atas itu adalah gaya normalnya, berarti dikurang gitu. Sama dengan M dikali AS. AS itu kan gaya sentripetal, yaitu V kuadrat dibagi dengan R. Nah, tapi di sini V-nya V yang mana nih? V-nya itu adalah VE ya. Karena kan kita meninjaunya di sini ya, berarti di sini VE gitu. Nah, di sini tuh ada konsep lagi yang penting. Jadi konsep pentingnya adalah ketika dia itu meninggalkan ini ya. Jadi kan pengen lepas landas nih. Ya kan? Pengen lepas landas. Artinya dia itu udah nggak kontak lagi dengan lintasan. Artinya dia tuh udah nggak menyentuh lagi dengan lintasan. Artinya N-nya itu sama dengan 0. Gitu kan. Karena dia udah nggak kontak lagi. Gaya normal itu kan gaya sentuh ya. Gaya sentuhannya. Karena dia udah nggak bersentuhan lagi, berarti N-nya sama dengan 0. Jadi di sini tuh kita bisa buat MG cos theta itu sama dengan M VE kuadrat dibagi dengan R. Nah, M-nya bisa kita coret, ya kan? Terus R-nya saya kali ke sana, jadinya kayak gini, GR di sini tuh cos theta sama dengan VE kuadrat. Atau ini saya tulis kebalik ya, penulisannya saya balik menjadi VE kuadrat itu sama dengan GR cos theta, kayak gitu. Oke, nah di sini kalau teman-teman perhatikan ya, yang ini tuh coba saya tulis ulang. Yang di sini setengah, ya kan, setengah kx kuadrat, kemudian dikurang mu k, di sini mgs, dan sama dengan di sini tuh ada mgr ya kan, mgr, kemudian di sini dikurang. Nah kalau teman-teman perhatikan, ini kan ada gr ya, gr cos theta. Nah gr cos theta ini apa nih? VE pangkat 2 ya kan. Jadi di sini tuh M dikali dengan VE pangkat 2 kuadrat ditambah dengan yang ini tuh setengah M VE ya, VE pangkat 2. Jadi di sini itu VE pangkat 2. Kayak gitu. Nah, di sini itu kita coba tulis ulang di sini yang ininya ya. Oke, nggak bisa. Mungkin ini coba saya tulis di slide berikutnya kali ya. Di sini tuh setengah kx. Coba saya tuliskan di sini tuh setengah kx pangkat 2 dikurang mu k mgs itu sama dengan mgr ya. Jadi sama dengan mgr dikurang me di sini. MGR dikurang M VE pangkat 2 kemudian ditambah dengan setengah M VE pangkat 2. Nah, di sini tuh kita bisa jumlahkan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan yang sebelah sini tuh bisa kita jumlahkan. Ya kan, tapi penyebutnya beda ya kan. Nah, penyebutnya beda berarti kalau pengen sama ya berarti ini saya tulis 2, di sini 2 gitu. Jadi udah sama lah penyebutnya. Oke. Nah, karena penyebutnya udah sama ya berarti bisa kita jumlahkan ya atau kita kurangkan gitu. Atau kalau pengen lebih enaknya lagi ya supaya nggak bingung, ini bisa kita kayak gini kan aja teman-teman. Jadi ini kalau pengen enak ya supaya nggak ada per-pernya, 2-nya, berarti ini tinggal kita kali 2 aja gitu.
kita kali 2 gitu. Berarti ini yang sebelah sini tuh jadi Kx pangkat 2 dikurang ini dikali 2 berarti 2 mu K MGS sama dengan 2 MGR, dan di sini 2M PE pangkat 2. Di sini dikali 2 berarti kan habis ya kan, berarti sisa sininya. Ini M VE pangkat 2. Nah, ini bisa kita kerjakan ya. Yang di sebelah sini itu kita bisa coba kurangkan gitu. Nah, berarti di sini yang ini coba saya tulis ulang menjadi Kx pangkat 2 dikurang 2 mu K MGS. Kemudian di sini tuh 2 MGR-nya tetap dan dikurang. Nah, di sini kan 2 utang 2 dibayar 1 kan, berarti hutangnya sisa 1 ya. Jadi di sini sisa M PE pangkat 2 gitu. Jadi minus 2 ditambah 1 lah gitu. Jadi kayak gini. Nah, langkah berikutnya adalah kita pindahkan yang ini ke ruas sana gitu kan. Terus yang ini itu pindahkan ke ruas kanan gitu. Jadi ini pindah ke kiri menjadi plus ya, plus M VE pangkat 2 sama dengan yang ini tuh ada 2 MGR. Kemudian yang ini tuh sisanya kan, sisanya kita pindahkan ke kanan menjadi minus ya, minus Kx pangkat 2, dan positif yang ini pindah ke kanan menjadi plus 2 mu K MGS ya kan. Nah, selanjutnya karena yang kita tanya itu VE, berarti kan gini, VE pangkat 2 itu sama dengan ini ya, yang ini 2 MGR dikurang atau saya tulisnya ini dulu lah, plus 2 mu K MGS dikurang Kx pangkat 2 gitu dibagi sama M gitu kan, sehingga VE itu sama dengan akar dari ini 2 MGR ditambah dengan 2 mu K di sini MG dikurang Kx pangkat 2 dibagi dengan M-nya kayak gitu. Nah, jadi kita udah mendapatkan VE ini kayak gitu. Nah, kemudian di sini tuh tinggal teman-teman masukkan aja gitu, apa aja yang diketahui di sini. Jadi ada M-nya, ada K-nya, ada X-nya, ada mu K-nya, itu tinggal kita masukkan aja ke dalam sini. Jadi kita akan mendapatkan VE-nya. Kayak gitu. Nah, silahkan teman-teman masukkan ya. Jadi teman-teman bakal mendapatkan VE-nya. Oke, berarti VE untuk VE ini clear lah ya. Jadi tinggal dimasukkan aja nih, M-nya berapa, G-nya berapa, terus R-nya berapa, M-nya berapa gitu ya. Tinggal teman-teman masukkan ke dalam sini. Nah, di sini tuh ada yang ketinggalan ya, teman-teman. Di sini ada S-nya. Di sini ada S. Di sini ada S gitu. Tinggal teman-teman masukkan aja. Kemudian untuk yang B ya. Yang B itu pertanyaannya adalah besar tetanya berapa gitu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ya, kita kan mendapatkan ini ya bentuk yang sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kan kita mendapatkan ini kan, VE itu kan VE kuadrat itu sama dengan GR cos theta. Oke. Nah, berarti kita coba tulis di sini VE itu kan sama dengan GR VE kuadrat ya, GR cos theta. Nah, VE kuadrat itu yang mana? VE kuadrat itu kan yang ini kan. Hasil ini kan. Berarti kita bisa taruh di sini. Jadi dia 2 MGR ditambah dengan 2 mu K MGS dikurang dengan Kx pangkat 2 dibagi sama M. Ya kan? Terus di sini sama dengan GR cos theta. Nah, karena kita pengen mencari cos theta-nya, berarti GR-nya kita pindahkan ke sini ya. Jadi dia tuh kayak gini, 2 MGR ditambah dengan 2 mu K MGS dikurang Kx pangkat 2 dibagi dengan MGR. Kayak gitu. Nah, sama dengan di sini cos theta. Nah, sehingga kalau pengen mencari theta itu tinggal kita buat kayak gini, sama dengan cos pangkat minus 1. Kemudian kita masukkan nih 2 MGR ditambah dengan 2 mu K MGS ya dikurang dengan Kx pangkat 2. Habis itu dibagi sama bawahnya itu MGR. Kayak gitu. Jadi besar tetanya adalah segini ya. Jadi tinggal teman-teman masukkan aja nilai-nilai yang diketahuinya. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita di soal nomor 10.
Terima kasih sudah menyaksikan dari soal nomor 1 sampai nomor 10. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan saja di kolom komentar. Terus juga teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe ya. Karena channel ini akan membantu teman-teman sampai di UAS nanti ya. Untuk Matdas nanti akan menyusul ya, silakan teman-teman tunggu aja untuk updatean di video pembahasan UTS-nya Matdas. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.